Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqlali awil hurriyah wa afhamana min ulumid din wal aqidah wa bayyana lana wa arsyadana al akhlaqal karimah wal a'malas salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul ummah wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sangat dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat mulia di siang hari ini, Jum'ah yang penuh berkah, Jum'ah terakhir di bulan Dzulhijjah, dan insyaallah Jumat kedua, hari ini masih Jumat kedua di bulan Agustus tahun 2020. Maka tema pada siang hari ini kami sampaikan pentingnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sangat dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan Islam, mengatakan asyukru ay at-taqwallah. Syukur itu takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah berarti orang yang mensyukuri nikmat Allah, dan sebaliknya, orang yang tidak takwa kepada Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang mana untuk melaksanakan takwa ini, kita semuanya dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sangat dimuliakan Allah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, "Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum akhraran." Yang artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Hal ini termaktub dalam kitab Al-Wilayah Al-Buldan fi Ashril Khulafair Rasyidin. Sayyidina Umar dalam kalimat ini menyampaikan dengan nada tanya, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka? Namun sebenarnya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ini adalah mengorek tentang kesadaran kita tentang hakikat manusia merdeka. Kita terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kita terlahir dalam keadaan suci. Namun bukan hanya suci, tapi juga merdeka. Kita terlahir tidak boleh ada penindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam,
mengizinkan kepada kita untuk membela diri jika kita dalam keadaan penjajah atau di bawah penjajahan dari bangsa asing. Maka ketika sebelum kemerdekaan terjadi, seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam, mulai dari kiai, santri dan masyarakat, semuanya bersatu untuk berusaha memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu sampai titik darah yang penghabisan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sangat dimuliakan Allah, tanah air ini merupakan elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air ini tidak ubahnya rumah yang sangat besar yang dihuni oleh ribuan, ratusan bahkan jutaan manusia yang ada di Indonesia khususnya. Maka memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Di dalam Al-Quran bahkan secara tersirat menyebutkan posisi agama dan tanah air terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sangat dimuliakan Allah, seorang pakar ilmu tafsir yang terkenal di Indonesia ini, Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul waton minal iman, membela tanah air sebagian dari iman, dan NKRI harga mati, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa ditawar lagi. Maka ketika ada orang-orang yang ingin merubah idealis negara kita, kita wajib untuk memperjuangkannya, karena Pancasila yang saat ini sudah ditentukan oleh para pemimpin negeri kita terdahulu adalah sebuah keputusan yang paling tepat untuk negeri ini, bukan khilafah dan bukan yang lainnya, karena Pancasila tetap berpedoman kepada ajaran agama yang dianut oleh seluruh umat manusia, khususnya di seluruh Indonesia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sangat dimuliakan Allah, dengan demikian cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan, atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Apa artinya kita dalam keadaan beriman jika tidak aman dari segala macam godaan, termasuk yang dialami oleh saudara-saudara kita di luar Indonesia? Mereka beragama namun tidak aman, sehingga tidak bisa tenang melaksanakan ibadahnya. Sementara kita sebagai umat Islam di Indonesia diberikan keamanan, meskipun pada saat ini atau akhir-akhir ini kita mendapat musibah atau wabah virus corona yang akhirnya banyak menjadikan kita kesulitan untuk melaksanakan ibadah baik di masjid maupun di musala dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mari kita tetap semangat untuk berjuang agar segera teratasi musibah atau pandemi COVID-19 di negara kita khususnya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan pada Allah. Yang paling utama adalah mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ketakwaan. Kita tetap ibadah, menjalankan ibadah kepada Allah. Walaupun kita harus di rumah sholatnya, mari kita tetap beribadah.
Jangan karena tidak boleh ke masjid musola, akhirnya kita tidak melaksanakan sholat jamaah di rumah, atau bahkan kita lenggang kangkung untuk berbuat yang lain yang banyak maksiat, yang akhirnya kita tidak banyak zikir kepada Allah, tidak banyak beribadah kepada Allah. Justru di saat ini kita diperbanyak untuk dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah di rumah-rumah kita, bukan hanya kita menikmati televisi dan lain sebagainya di rumah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah, umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling baik di momen saat ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Perlombaan saat ini kita harus memperbanyak berbuat baik, khatamkan Al-Quran di rumah kita, perbanyak sholawat di rumah kita, perbanyak amal zikir dan lain sebagainya di rumah kita, perbanyak sholat sunnah di rumah kita. Itulah yang harus kita lakukan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu untuk menjadi orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, mencintai negeri ini dengan perhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Mungkin saat ini kita banyak sekali mendapat hambatan atau mendapatkan aturan-aturan dari pemerintah, tapi selama aturan-aturan itu tidak menyalahi agama kita, maka kita tetap melaksanakannya. Selama aturan itu berbeda dengan aturan agama kita, mungkin kita masih tetap berpedoman kepada aturan agama yang harus kita laksanakan. Kita bermasker keluar kemana saja, bukan untuk menjaga diri kita saja, tapi juga menjaga orang lain. Inilah anjuran Islam. Kita dianjurkan untuk jaga jarak, ini bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain, agar kita semuanya terhindar dari penyebaran virus corona yang saat ini terjadi. Ma'asyiral muslimin, dukungan terhadap kemaslahatan publik kita dimulai dari diri kita sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku sesuai dengan ajaran agama kita juga. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan banyak lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang sangat luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktekkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Termasuk dalam praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa segan-segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah. Terakhir, Imam Al-Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemeliharaan akan lenyap atau hilang. Al-Ghazali dalam pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis mutualisme yang tak terpisahkan antara agama dan negara ini dengan tanah air ini. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang dan menguntungkan. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama.
Sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat melangsungkannya secara aman dan damai. Maka agama dan negara ini harus berjalan bersama-sama. Antara pemerintah dan para alim ulama harus bersatu untuk melestarikan atau untuk memakmurkan masyarakatnya. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting dan sangat besar. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara utuh dan tuntas dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaiki sebagai bagian dari ekspresi hubul waton minal iman. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita keimanan, memberikan kita kekuatan hidayah, dan merupakan nikmat yang lebih besar lagi bagi kita, sehingga kita mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah baik di dalam waktu yang sulit maupun di waktu yang sangat luas. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qurbighfir warham wa anta arhamur rahimin.